Selanjutnya kita tanya jawab. Saya beri kesempatan untuk dua penanya terlebih dahulu untuk menanyakan kepada kedua pemateri. Baik, silahkan yang mau bertanya. Baik, ada satu atau dua penanya. Dulu saya sempat membaca tulisan Mas Lukman di salah satu media terkait dengan bahasa Madura yang sekarang sudah umum di luar ruang, salah satunya di berbagai banner itu. Kata Mas Lukman itu harus dijaga ketepatan kepenulisannya. Kalau itu nanti sembarang dalam penulisan, maka itu nanti bisa jadi pembodohan massal seperti itu. Mas Lukman kritiknya dulu itu kalau tidak keliru. Baik, peserta diskusi mungkin ada yang mau didiskusikan, disampaikan atau ditanyakan sebelum kami tutup. Oke, baik, Mas Samsul ini ya. Baik, silahkan. Jadi gini Pak, berbicara tentang bahasa Madura, khususnya bagi kita sebagai mahasiswa, ini bahasa Madura seakan-akan sudah menjadi asing dalam tubuh kita. Apalagi ketika kita dari daerah ataupun dari pedesaan kemudian kuliah ke perkotaan, kita ini seakan-akan gengsi untuk memperkenalkan diri kita kepada anak-anak kota, seperti itu. Jadi pembahasannya bukan tentang menulis terkait kebahasaan Madura, melainkan bagaimana kita bisa bersaing anak-anak desa dan juga anak-anak kota, seperti itu. Jangankan kita menulis bahasa Madura dalam bentuk buku, kita mau memperkenalkan bahasa kita dengan bahasa daerah kepada orang-orang luar, kita malu, seperti itu. Jadi mohon tanggapan dan juga kritik sekaligus masukan kepada kita sebagai mahasiswa yang ketika kita berbaur dengan orang-orang yang di luar pedesaan, kita malu seperti itu, dan kita tidak menggunakan bahasa-bahasa kita. Beda halnya dengan sampaikan Ibu Maryam barusan. Ibu Maryam ini mungkin tidak bisa menulis di dalam buku, tapi merawat bahasa Madura itu dalam bahasa sehari-hari. Mungkin ada masukan dan juga sekaligus kritikan bagi kita sebagai mahasiswa ketika kita malu berbicara dengan orang menggunakan bahasa kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu penanya lagi, Mas Samsul, silahkan. Ada lagi? Samsul, ini penanya terakhir. Ajukan tangan, Mas. Panitia atau lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena di sini yang dibahas itu bahasa Madura, jadi badan kaula tanya dari bahasa Madura kayak itu. Untuk pertanyaan, aneka bahas tentang ada campur. Saya kerasa gula dalam intah neng kabupaten atau Madura, aneka secara bahasa atau secara tabenta aneka kan beda saja baik dalam daerah, matan, kabupaten, kasah mempunyai bahasa lokal masing-masing. Nah, sehingga dari kaula tibi neka dek napa carana untuk mesitung bahasa dimah satu paket artinya kulit tibi neka aslinya dari kokok. Nah, kokok tibi neka bahasana soki, termasuk saya sampai lagi sarang pemateri pertama Num Lukman kaisang ki gula ngerti saja napa saya sampai lagi untuk se lakoh lakih loka
berdua kata gula keng bagi gula reng kokok ekstrim. Saya palak sama satunya lagi. Aku tak bisa sebulan abeg tak pak. Nah, sehingga dalam dua pemateri ini kan mempunyai basic masing-masing yang memang fokus dalam satu sudut. Satunya peduli atau Arabat bahasa Madura sehingga tak punah dalam penduduk lokal. Saya pertama aku menulis bahasa Madura dengan karya-karya yang diciptakan. Lede na pecarana saya bahasa Madura nikah itu paket semuanya 4 kabupaten dengan yang oleh masyarakat Lumpur yaitu sastrawan Madura. Jadi bagi gula masalah mana bi kul bahasa nang kelas, contoh nang kelas DB saya sering ngaco atau sengit gula Lisa. Mulai ngucap foto, pah buru ke foto, lober cocok di sekancan gula. Ya, le aneh keren pelastari gula. Tidak napa carana secara intonasi, secara artikulasi dan juga fonologi sintaksisnya atau ndak linguistik umum mempunyai peraturan khusus terhadap bahasa Madura satu paket. Artinya tidak berbeda. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk para penanya dan mungkin bisa langsung dijawab terkait dengan pertanyaan yang pertama dan yang kedua. Baik, terima kasih. Yang pertama, saya sering menyatakan bahwa menyinggung dan membalikkan logika ketika bicara tentang bahasa Madura, tidak sedikit yang bilang bahwa bahasa Madura terancam punah karena generasi mudanya malu berbahasa Madura. Itu narasi yang menyakitkan dan itu selalu digoreng mulai sudah lama. Coba logika itu dibalik, generasi muda malu itu karena tidak tahu. Tidak tahu karena mungkin sengaja dibuat tidak tahu. Artinya apa? Generasi tua kemana selama ini? Warisan karya berbahasa Madura mana? Kemudian pendidikan berbahasa Madura mana? Kehadiran pemerintah untuk menyediakan buku berkualitas berbahasa Madura mana? Itu logika-logika kita balik. Yang malu itu karena tidak tahu bahwa bahasa Madura itu kalau kita selami akan membuat kita semakin lapar dan haus. Karena tidak tahu keindahannya. Salah satu kalau kita merujuk pada tema kita kali ini. Tidak tahu keunikannya sehingga seolah-olah deso katrok. Makanya saya sering mengatakan di sisi lain orang semakin berpendidikan dalam data petik akan semakin asing dengan bahasa Madura. Orang ketika masih sekolah SD antar teman dengan lingkungannya sangat mungkin masih berbahasa Madura. Tetapi ketika lulus SD, masuk SMP ke sekolah yang ada di kota, tahu sendiri pergaulannya. Dengan sendirinya akan meninggalkan bahasa Madura. Di luar lembaga pendidikan, kita sadari sendiri. Kalau adik-adik datang ke warung mau membeli rujak, sangat mungkin akan menggunakan bahasa Madura dengan menjual rujak. Tetapi coba datang ke swalayan atau toko yang sudah ber-AC, meskipun tetangganya sendiri kasirnya sangat mungkin berbahasa Indonesia. Itu kita sadari itu. Padahal itu tetangganya sendiri atau kenal lah. Entah, saya pernah tanya kepada salah seorang kasir swalayan itu, apakah yang wajib mengikuti bahasa Indonesia? Karena tetangga. Oh tidak, kalau tidak yuk wes bahasa Madura baik. Mana kan tahu kan perak tetangga desa. Lah, juga itu faktor ketidaktahu yang menurut Mas Saiful Bahri Lubis faktor kendala atau
yang jadi masalah adalah sikap penutur. Sikap penutur tidak mengenal tempat mestinya. Karena kita orang Madura, saya sering mengatakan setidaknya mengetahui 4 bahasa. Yang pertama adalah bahasa Madura sebagai bahasa komunikasi antar sesama orang Madura dimanapun itu, tidak hanya ketika bertemu di Madura, kampung Tibi. Karena ada gejala, meski bertemu tetangganya, kalau bertemunya di Jakarta, kadang bahasa Indonesia. Pada berungan, sekarang kan yang ramai sedang soal warung misalnya, warung Madura. Renga berungan, padahal pada Semenepu atau pada Bengkalan. Tapi bila temu Surabaya atau mau agen pada ke ungguna, bahasa Indonesia. Salah, saya tidak berani menyalahkan. Tapi mari kita kembali. Abeli kabe natibi, kerpek tibi. Mana bisa kira orang saya ngereng obo? Mana bisa kira saya patros? Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai media komunikasi lintas suku. Kita harus menghargai ketika bertemu dengan teman-teman Jawa atau suku yang lain, menggunakan bahasa penengah sebagai bahasa pemersatu. Kita dengan menggunakan bahasa Madura atau sebaliknya, jangan pula menggunakan bahasa Jawa. Ingat, pencetus bahasa Indonesia itu juga orang Madura. Kita sekarang bulan Oktober, bulan Sumpah Pemuda. Poin ketiga di Sumpah Pemuda itu adalah hasil atau gagasan orang Madura, M. Tabrani, yang tahun lalu baru ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Ingat, itu sumbangsi orang Madura yang mau sampai sekarang bekas rumah yang pernah ditempati masih ada di Pamekasan, meskipun sudah beralih ke pemilikan. Itu satu. Yang kedua, yang pertama tadi bahasa Madura sebagai media komunikasi, alat komunikasi sesama orang Madura. Kemudian bahasa Indonesia komunikasi antar suku. Yang selanjutnya tadi disinggung banyak tentang bahasa Inggris. Ketika bertemu dengan orang-orang sebagai bahasa internasional, tapi kita juga dituntut tahu bahasa Arab. Orang Madura mayoritas, mohon maaf, tanpa mengenyampingkan umat beragama yang lain, Madura mayoritas umat Islam. Karena itu setidaknya tahu bacaan doa ketika sholat itu artinya apa. Setidaknya tahu bahasa Arab di situ. Biar tidak dibaca tapi tidak tahu artinya amin, amin, padahal hanya orang bicara. Agar tidak menganggap semua bahasa Arab itu doa. Padahal orang bercakap-cakap nanti balah amin, amin, itu kan lucu. Setidaknya 4 gitu. Dan kembali ke yang tadi, kenapa malu? Karena belum paham kekayaan atau nilai-nilai yang dikandung di dalam bahasa Madura. Di akhir pemaparan materi saya tadi, salah satu kekayaan bahasa Madura mungkin dibahas di bahasa daerah yang lain termasuk Jawa, Sunda yang ada tingkatannya. Kita menyebutkan di Madura adalah onteke pesa. Di situ kita kalau merujuk pada pesanan tuaki bangsa, bukan hanya menentukan ini suku Madura, ini suku mana karena bahasanya, tapi dikerucutkan ke dalam kita akan mengetahui kita menghormati siapa, kita menghargai siapa dengan menggunakan onteke pesa itu. Kemudian selanjutnya pesanan tuaki bangsa juga akan menentukan kita orang mana, karena di dalam bahasa Madura ada istilah sangkit, kalau Bapak Ibu tahu atau paham itu. Saya sebagai orang Sumenep sampai ke Bangkalan tidak perlu memperkenalkan diri ketika saya beli makanan di halaman Stadion Gelora Bangkalan itu. Sudah abit pun lek sudah diketahui bahwa saya orang Sumenep. Itu apa? Karena dialek antar daerah. Jangankan bukan hanya antar kabupaten, di dalam satu kabupaten saja antar kampung kadang sudah diketahui bahwa ini orang desa mana atau kampung mana, yang si A dari mana. Sama dengan ketika orang Bangkalan main ke Sumenep, tidak perlu memperkenalkan dari mana, pasti tahu Teng Madura Bere. Karena dengan itu tidak bisa disembunyikan. Apakah itu mau diseragamkan? Saya tidak setuju, karena justru itu kekayaan dan keberagaman dalam pesanan tuaki bangsa. Di Bangkalan saja, Bangkalan ini unik
karena paling dekat dengan Surabaya dan kosakatanya banyak yang sudah banyak yang bersinggungan dengan bahasa-bahasa Indonesia, beda dengan bahasa yang lain. Di dalam bahasa Madura saja di Bangkalan, seperti yang saya sebutkan tadi, antar kota dengan Kamal sudah jauh, apalagi di Kamal memang ada lingkungan Jawa. Kemudian kota ditarik ke Kokop. Tadi yang mana? Mas Samsul. Ada kosakata yang memang tidak dipakai di kota, pasti dipakai di Kokop atau di Katol, Sepolo. Semuanya berbeda dan itu merupakan salah satu kekayaan. Dan kita itu kalau itu dipelajari, belum lagi ketika bicara tentang para sastra Madura. Tadi yang saya sebut hanya kode penggunaan apostrof. Kalau teman-teman akan belajar atau memahami tentang panoteng, seselan dan lain-lain, itu akan semakin haus teman-teman bicara itu, akan semakin ingin tahu tentang bahasa Madura. Dan jika itu sudah dipahami, mustahil akan malu berbahasa Madura. Itu yang pertama. Yang ketiga sebenarnya sudah disinggung tentang dialek, diusul agar dijadikan lebih komplit. Kalau saya biarkan itu berbeda, biar lebih beragam, karena justru perbedaan itulah kita. Kadang di sisi lain memang kita akui, kadang justru saling olok. Hanya karena perbedaan. Perbedaan itu bisa karena intonasi dalam berbicara. Ya biarkan saja, karena yang mengolok-olok itu karena tidak paham perbedaan. Coba kita paham, pasti akan mengakui bahwa kita kaya. Misal satu kata saya sebut yang Bapak Ibu mungkin sudah familiar. Kata ganti orang pertama kita dari kata be'na jadi be'en, jadi be'en, jadi be'eng. Apakah kemudian mau diseragamkan menjadi be'eng? Saya tidak setuju, karena justru itu akan menjadi identitas bahwa si nyebut be'eng itu orang mana, yang be'en itu orang mana, yang be'eng itu mana, yang be'na itu mana, asalkan tidak menjadi be'eng. Kemudian misalnya dari kata kalampi jadi klampi, jadi ada yang menyebut lampi. Kalau dilanjutkan lagi ada yang tidak pakai klampi. Itu yang. Jadi seleber, jadi seleber, leber. Lama-lama tidak ada yang pakai seleber. Itu ya yang jawab untuk dua teman-teman, karena itu di materi saya ada solusi. Saya sependapat dua hal dengan Bu Maryam, yang utama tonggaknya ada di rumah kita masing-masing. Pemerintah saat ini sudah menggalakkan revitalisasi. Bangkalan ini kebagian 2 tahun kemarin 60 guru yang dididik sebagai guru master. Sekarang tahun ini 100 guru tingkat SD dan SMP. Itu kemudian menularkan ilmunya kepada guru-guru yang lain. Tetapi tadi disebut salah satunya di lembaga pendidikan yang saat ini kita masih hanya 2 jam dalam sepekan dalam satu pertemuan. Belum lagi dinamika tadi sampai karena gurunya ibu juga bukan guru pengampu yang ahli di dalam bahasa Madura, akhirnya diganti dan lain-lain. Sekuat apapun guru di sekolah atau di lembaga pendidikan, jika di rumahnya bermasalah, insya Allah runtuh juga bangunan yang dibangun oleh guru. Karena itu kembali ke rumah kita masing-masing. Kemudian dari rumah dan rumah bertemu di halaman. Kalau meminjam istilahnya teman-teman KML hari temanya tanian pernah. Kalau rumah per rumah sudah mendidik atau menularkan tentang bahasa Madura, akan bertemu di tanian anak-anak bermain dengan bahasa Madura, dan itu akan berkembang menjadi komunitas yang lebih luas. Dan sekarang tantangannya di hari ini tidak hanya pertemuan fisik, kita bisa memanfaatkan media dari semua media. Media digital kita kuasai juga, media cetak kita tetap pertahankan. Juga pelestarian itu bisa melalui
media-media yang lain yang salah satunya tadi disebut tentang musikalisasi puisi seperti yang dilakukan oleh kawan-kawan KML dan komunitas yang lain. Seperti itu, saya kembalikan dulu ke moderator. Terima kasih. Baik, ada tambahan sedikit dari Ibu Maryam sebelum kami cukupkan karena durasi ini sudah cukup. Mari Ibu. Baik, terima kasih Pak Sudi. Mas Rohman ya. Tadi sudah disampaikan oleh Nob Lukman jelas. Nah, sekarang ini malunya itu tidak tahu atau memang sengaja malu. Kalau sengaja malu itu menyakitkan. Ya. Tapi kalau malunya itu karena tidak tahu bisa dimaklumi. Ya. Tapi kalau malunya itu sengaja, nah itu menyakitkan. Tujuan kapan harus berbahasa Indonesia, kapan harus berbahasa Madura itu melihat siapa yang kita ajak bicara dan melihat konteksnya. Melihat konteksnya, lokus bahasa yang sedang kita ada di mana. Nah itu kapan harus berbahasa Madura, sedang dalam apa. Oh, kita berarti harus pakai bahasa Madura. Jadi yang perlu saya tekankan adalah rasa malunya itu, tidak boleh gengsinya itu. Kalau memang harus berbahasa Madura dengan rekan-rekan ya silahkan. Tapi ketika itu berhadapan dengan orang yang memang tidak mengerti bahasa Madura, kita harus segera alih kode, pindah ke bahasa Indonesia gitu. Karena ya memang konteksnya kita harus berbahasa Indonesia. Dan itu yang saya terapkan di rumah. Seimbang, bahasa Indonesianya seimbang, bahasa Maduranya seimbang. Meskipun belum tahu onde kebesa, masih enja iya dengan saya biarkan dulu. Tapi kalau saya dengan orang sepuh lainnya, saya pakai engki punten. Biarkan anak saya mendengar. Kemudian nanti bisa menirukan. Jadi begitu. Malunya itu ada dua, karena tidak tahu atau sengaja. Yang sengaja itu yang harus dihilangkan. Gitu. Nah, kemudian untuk yang Samsul, ya, Samsul, ontok itu apa? Ontok itu apa? Untuk maksudnya ya, kagui, ya. Jadi perlu saya luruskan. Takut itu yang dianggap benar. Ontok. Dari tadi kamu menyebutkan ontok itu kagui, ya. Untuk kan? Nah, yaitu, ya. Jadi betul kata Mas Lukman, biarkanlah berbeda. Ada yang ngomong beeng, beknah, kakek, hede, sede, itu biarkan berbeda. Karena kita kaya, gitu. Biarkan berbeda. Sampah itu juga macam-macam. Burombu, sarpaan, apalagi sarka. Ya sudah biarkan itu berbeda gitu. Kalau tidak mengerti artinya saling menanyakan. Itu tidak apa-apa dengan seperti itu. Ya, gitu ya. Jadi coba nanti nulis pakai bahasa Madura atau dimulai dulu dengan tidak malu berbahasa Madura. Tepuk tangan dulu untuk kedua pemateri kita yang luar biasa. Kebetulan kita harus cukupkan pertemuan ini dan mungkin jika nanti ada hal yang mau didiskusikan bisa di luar forum ini. Dan juga ini cuaca sudah terang kembali Bu Maryam kebetulan. Dan dari saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kata atau kekeliruan. Dan akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sampaikan kepada kedua pemateri yang telah memberikan ilmunya terhadap kita semua. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya yaitu pemberian sketsa terhadap kedua pemateri oleh panitia yang akan diberikan oleh Bapak Muzammil. Kepada Bapak Muzammil dipersilahkan.